أجمعين. قال رسول الله في الحديث: عظموا ضحاياكم وإنها على صراط مطاياكم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama senantiasa selalu kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah pada sahur yang berbahagianya memberi kepada kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga mampulah kita terlangkah untuk tempat yang sangat mulianya. Tujuan dan maksud hanya lain, yaitu untuk laksanakan satu kewajiban yang Allah undangkan kepada diri kita Bandung, yaitu sembahyang Jumat. Kemudian selalu beriring dengan salim, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada seluruh al dan sahabat beliau sekalian, juga kepada para alim ulama, baik yang mutaqaddimin dan yang mutakhirin, seterusnya mengalir juga kepada para ulama yang muktabar yang mendampingi sirah safatik kepada Allah sebagai sirajan munira di akhir permukaan bumi. Kemudian kata-kata ta'zim dan penghormatan khatib terutama sekali kepada seluruh murid-murid kamu yang berhadir pada sahur yang berbahagianya. Kemudian kepada Abu Imam Masjid, seterusnya kepada seluruh panitia dan remaja, dan umumnya kepada para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, sebagaimana biasa sebelum kita memasuki di dalam membacakan rukun khutbah dan diiringi oleh sepatah kata mau'izah, semoga berjelas ke bahan renungan, bahan pertimbangan, terutama sekali kepada khatib sendiri dan hendaknya kepada para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah oleh Allah mantan negeri kepada kita kesempatan sehingga mempunyai udit pada orang yang berbahagianya, yaitu bertepatan dengan Puro Raya Korban, di mana dengan kesempatan Nabi udit oleh Allah berarti Nabi kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah kurban, di mana ibadah kurbannya faedahnya raih harta, terutama sekali ibadah tersebut, kurban tersebut menjadi kendaraan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kurban itu menjadi kendaraan di saat bahwa dirinya berada di akhir titik Shiratal Mustaqim. Di akhir titik Shiratal Mustaqim sangat perlu kepada kendaraan. Jangankan di akhir titik Shiratal Mustaqim, di dunia ini perle tanah jauh banda membutuhkan kendaraan, perle tanah jauh medan membutuhkan kendaraan, dan kemanapun yang hendak untuk kedana tanah jauh itu semua tidak pernah terlepas dari kendaraan. Maka begitu sangat perle kepada kendaraan di dunia, lebih-lebih long di saat bahwa kita berada di akhir di Shiratal Mustaqim. Sebagaimana dijanji oleh Rasul, "Azimu dhahayakum wa innaha ala sirati matayakum."
besarkan olehmu akan korban kamu, atau agungkan olehmu akan korban kamu, karena korban itu menjadi kendaraan di saat kamu berada di akhir titik Siratal Mustaqim. Yang pertama, titik Siratal Mustaqim berbeda dengan bahasa katanya tutur, berbeda dengan tutur di atas permukaan bumi. Yang pertama, titik Siratal Mustaqim dari segi panjang ukuran leribetun yang siribetun mendakar dan siribetun menurun. Kemudian pada titik itu Allah menyediakan 7 pos. Pos yang pertama, Allah niupariksa seluruh hambanya tentang masalah iman. Apabila seorang manusia sudah melewati pada titik itu, iman sesuai dengan aturan syariat yang telah diaturkan oleh agama, maka manusianya akan lepas daripada pos yang pertama. Bila terjadi pada pos yang pertama itu tidak terlepas, artinya iman tidak memenuhi dengan aturan yang telah diaturkan oleh agama, maka otomatis manusia itu tidak lewat daripada pos yang pertama dan akan terjerumus ke dalam neraka. Bila pada pos yang pertama hanya lewat, berarti manusianya mencipta oleh Allah kepada ahli neraka. Kalau terjadi pada pos yang pertama lewat, artinya wajah periksa aman, semua bebas daripada aturan yang telah diatur, iman yang lagi diatur di dalam agama, maka otomatis manusianya akan menuju kepada pos yang kedua. Pada pos yang kedua, oleh Allah ditugaskan malaikat untuk memeriksa tentang masalah sembahyang. Paditun tauhid di atas permukaan bumonyo, maka dengan jumlah sembahyang. Kalau terjadi surau tauhid di atas permukaan bumi, berarti gedanyo wajib sembahyang 5 waktu. Terjadi si hurau tauhid di atas permukaan bumonyo, tak kali dengan 5 sama dengan 50 waktu. Terjadi situn katanya hudip di atas permukaan bumi, tak kali dengan lertu 60 sama dengan 1,800 sembahyang. Situn taudib, 2 tun taudib, 10 tun taudib dan 60 tun taudib, tak kali pada jumlah sembahyang, maka kesemua sembahyang yang Allah wajibkan diperiksa oleh malaikat ke semua sembahyang. Yang pertama, nak takubur. Yang kedua, sesuai dengan aturan takubur. Terjadi nak takubur, gedanya akan lewat. Terjadi hana takubur, gedanya akan di dalam neraka. Menasib pula watan kalian kuburna sesuai dengan syarat dan rukun, sesuai berarti lewat. Hana sesuai dengan syarat dan rukun, berarti gedanya akan terjerumus ke dalam neraka. Kalaupun tersisanya sembahyang dalam seumur hidup gedanyo sabuk tinggal, tidak sempat gedanyo kalah, maka sabuknya juga pun gedanyo akan bermasalah. Menurut dalam sebuah riwayat, bila terjadi sabuk sembahyang gedanyo tak tinggal kalau sempat kalah sepanjang kehidupan gedanyo, nyo bawa pos yang kedua katanya akan terjerumus ke dalam neraka ukuran masa 50 tahun. Bila terjadi 2 tinggal sembahyang 10 tahun. Bila terjadi 3 tinggal sembahyang nyo tak kali dengan 50. Kemudian bila pada pos yang pertama, yang kedua lewat, ada kala nak tinggal sembahyang, kemudian kembali olehnya menuju kepada pos yang kedua. Pada pos yang kedua di sini diperiksa tentang masalah puasa. Dina umum udip gedanya di atas permukaan bumi dengan jumlah puasa. Kalau terjadi situn udip
berarti 20 euro ada kala 20 sikur euro. Tekedi sikur pun kita nyomor paude maka takali dengan letu ada kala takali dengan 200 sikur euro 200 sikur euro. Maka ke 200 sikur euro yang ada kala letu euro yang nyon parita. Yang pertama nada puasa berarti lewat. Kemudian puasa yang tak puasa sesuai dengan aturan dan yang telah ditetapkan oleh agama sesuai, maka katanya akan lewat. Bila pada pos yang kelihnya lewat, katanya akan menuju kepada pos yang kedua. Pada pos yang kedua ditugaskan oleh Allah malaikat, yaitu memeriksa tentang masalah zakat. Kekalian katanya merupakan termasuk orang yang diwajibkan zakat. Yang pertama kekalian harta, sumber harta katanya yang diwajibkan zakat oleh syariat. Saja ulang, maka ulangnya terus zakat. Kemudian tabu tabu lewat. Nabi binatang lumur terus pada zakat. Tabu lewat. Tabu katanya akan terjumus ke dalam neraka dan lain dan sebagainya. Kemudian bila pada pos yang lewat, katanya akan menuju kepada pos yang kelima. Pada pos yang kelima oleh Allah menugaskan malaikat untuk memeriksa tentang masalah haji. Kekalian sepanjang kehidupan katanya pukul katanya termasuk di dalam urun wajib haji. Kalau katanya urun termasuk di dalam urun wajib haji, apakah sudah katanya tunai? Bila sudah katanya tunai, katanya akan terbebas daripada pos yang kelima. Bila katanya terjadi hana wajib tapi belum pernah kita tunaikan, nyong katanya akan terjerumus ke dalam neraka. Bila pada pos yang kelima lewat, katanya akan menuju kepada pos yang keenam. Pada pos yang keenam oleh Allah menugaskan malaikat untuk memeriksa tentang masalah kesucian katanya. Yang pertama kesucian makanan yang katanya baju. Apakah sepanjang kehidupan katanya di atas permukaan bumi padi umur yang lebih oleh Allah terjadi 60 tahun, ada kala 70 tahun, ada kala 100 tahun, maka sepanjang kehidupannya makanan yang tak payuh betul, makanan yang tabi ke angin, makanan yang tabi kepada istri, itu sumbernya dari mana? Kalau makanan yang katanya payuh itu sumbernya daripada yang diridai oleh Allah, artinya kan dari yang haram, maka katanya akan terbebas daripada pos yang keenam. Bila yang katanya payuhnya merupakan sumber daripada harta yang haram, sumber daripada najis, katanya akan terjerumus, artinya anak bebas daripada pos yang keenam, katanya akan menuju ke dalam neraka. Kemudian bila pada pos yang keenamnya lewat, katanya akan menuju kepada pos yang terakhir. Di sini diperiksa tentang masalah madani. Sepanjang kehidupan kita di atas permukaan bumi, apakah nata aniayai anu? Ada kala nata aniayai urunsi, ada kala nata sakiti keluarga, ada kala nata sakiti sahabat, jiran, tetangga. Kalaupun terjadi katanya akan berurusan dengan malaikat dan oleh malaikat akan dijerumus katanya ke dalam neraka. Bila pada pos yang ketujuhnya lewat, maka katanya akan masuki di dalam tempat yang katanya nantikan, di dalam tempat yang katanya inginkan, yaitu surga. Oleh karena demikian, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan kepada katanya pada orang yang berbahagianya, karena jaminan kehidupan hana manusia pun yang dijamin pada orang target ada, tetapi kejaminannya ini tidak ada. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita pada orang yang berbahagia ini,
marilah kesempatan tersebut tak pakai untuk kepersiapan di mana di saat bakwate katanya menuju di aktiviti siratal mustaqim. Yang pertama perlu kepada kendaraan. Allah memberikan harta kepada katanya, maka sisihkan hartanya untuk berkorban, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena korban yang akan menjadi kendaraan di masa yang akan datang. Kalaupun terjadi hakikat korban dalam situ nyo paling kurang seumur hidup gedanya benar di dalam korban. Kalau terjadi di dalam setahun sekali tidak akan mampu, karena yang korban tersebut menjadi kendaraan. Kemudian persiapan gedanya iman teguh mantap supaya nak bebas. Oleh yang sembahyang gedanya yang pertama benar. Kalaupun terjadi hari-hari ke belakang, ulo-ulo yang kau ikut pernah gadanya tak tinggal karena lalu dengan berbagai macam pada ulo yang berbahagianya tak jazam di dalam hati gadanya, tak ikat di dalam hati gadanya untuk gadanya tak ada di atas segala yang ditinggal supaya gadanya nak bebas pada pos yang kedua. Begitu pula puasa. Kadang-kadang pun yang kau ikut pernah gadanya tinggal uronya tegedi lebih umur singo, tegedi lebih umur losa, maka puasanya tak ada. Kemudian zakat yang Allah wajib, kalaupun tegedi nak saja ulang wajib zakat, berkan kadang hana tabu jinau oleh katanya marilah katanya tabai hutang, karenanya merupakan adalah hutang. Walaupun kedih saja ulang kedraut, walaupun kedih pangkai tabu kedraut, walaupun kedih bijih bakdaun hanya menyangkut dengan orang lain, tetapi kalau katanya tinjau kepada dasar itu merupakan adalah milik daripada Allah. Allah memilihkan harta sebagian kecil kepada katanya, maka oleh Allah diperintahkan untuk mengeluarnya sebagian kecil kepada masyarakat yang fakir dan miskin. Bila terjadi berkan kadang hana pernah tabuk ataupun tak abaikan, maka berterjasam di dalam hati untuk gedanya kata. Olehnya bila terjadi berkena tahu harta-harta yang harum dari berbagai macam sumber, mari oleh diri gedanya pada saat yang berbahagia tak kata, tak taubat, menyesal di dalam hati yang bahwa tidak akan menginginkan lagi untuk gedanya kubur, hanya ingin tak kembalikan sampai sepanjang kehidupan. Kemudian katanya mohon kalaki ampun ya Allah ya Tuhanku, dan segala dosa yang lo lakukan nebu ampun ya Allah. Kemudian yang terakhir pada pos yang terakhir yaitu katanya pernah mengenai kesempatan pada orang yang berbahagianya. Sudah menjadi tradisi katanya orang Aceh, setiap orang raya katanya kunjung mengunjungi. Tajak abah orang si yang ane jak abah orang si, yang abang yang ada jabah abang, tetangga sesama tetangga kalau berkena pernah katanya salah, mari oleh diri katanya kesempatan itu katanya pergunakan untuk katanya talaki ampun supaya katanya aman. Apabila kesemuanya itu sudah siap, insya Allah di saat ba'wate urosinu katanya berada di atas titik siratal mustaqim akan lumpang dan katanya akan datang di dalam tempat yang katanya nantikan yaitu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat Tuhan sampaikan. Lebih dan kurun dan lebih berikan Tuhan lagi maaf. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan bila merupakan yang terbaik, yang kebahan renungan itu datangnya daripada Allah. Bila terjadinya merupakan yang salah, itu merupakan kebodohan daripada Tuhan sendiri. Kemudian Dino katanya tak masuki di dalam membacakan rukun khutbah, menyona salah dan silap kumpul supaya nasah Jumat katanya pada orang yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله